Berjumpa lagi dengan kita di podcast berikutnya berkaitan dengan konflik kepentingan. Bertemu lagi dengan saya Novriza. Di sini saya sebagai moderator dan dari Dinas Lingkungan Hidup. Ada narasumber kita yang masih sama, Pak Rano, Pak Ando, dan Pak Fikar. Jadi yang akan kita bahas pertama kali ini, apa itu konflik kepentingan? Konflik kepentingan sendiri itu adalah situasi ketika kepentingan pribadi seseorang bersinggungan atau mengganggu objektivitas dan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas resmi. Nah, jadi setelah mengetahui bahwa konflik kepentingan ini mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, apa saja sumber-sumber yang mempengaruhi adanya konflik kepentingan itu tersebut, nanti akan dijelaskan oleh bapak-bapak ini. Kepada bapak-bapak dipersilahkan. Ya, sumber-sumber konflik kepentingan yang ada di masyarakat ya, ada beberapa, yaitu kepentingan pribadi. Konflik kepentingan pribadi berkaitan dengan ambisi seseorang untuk memperoleh jabatan, penghargaan, atau keuntungan lainnya yang jika tidak dikendalikan, kepentingan tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalani tugas. Sebagai contohnya, pegawai memanipulasi laporan supaya terlihat baik di depan atasan dan bisa mendapat kenaikan pangkat yang lebih cepat. Yang berikutnya yaitu hubungan keluarga atau pertemanan. Konflik kepentingan di antara ini yaitu karena ada hubungan keluarga atau pertemanan bisa mempengaruhi objektivitas dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, panitia, seorang pegawai yang merupakan panitia dalam seleksi perekrutan pegawai, dia menerima pegawai yang merupakan temannya sebagai pegawai tersebut, sedangkan ada beberapa calon-calon pegawai lain yang kemampuannya melebihi temannya itu. Nah, yang berikutnya yaitu penerimaan hadiah, gratifikasi atau imbalan. Konflik kepentingan ini yaitu seorang pegawai menerima hadiah uang atau perjalanan atau fasilitas dari pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi sikap dan keputusan seseorang. Ya, sebagai contoh, seorang pegawai menerima hadiah dari vendor ketika ada tender proyek untuk meloloskan vendor tersebut. Ya, itu saja dari saya. Iya, selanjutnya akan diserahkan kepada Pak Ando, sumber konflik kepentingan apa yang akan dijelaskan. Ya, dari saya ada salah satu sumber konflik kepentingan. Yang pertama itu ada penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang ini digunakan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak tertentu. Nah, biasanya situasi ini dipakai ketika pejabat atau pihak berwenang menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini mencampur adukan tugas publik dengan urusan pribadi, sehingga merusak netralitas, objektivitas, dan integrasi. Contohnya, atasan memberikan proyek kepada perusahaan milik keluarganya tanpa proses yang transparan. Nah, dampak ini sangat terlihat di berbagai elemen. Ketika kita melihat banyak sekali pejabat atau atasan yang memiliki wewenang memberikan keuntungan kepada pihak pribadi atau proyek kepada kepentingannya seperti keluarganya atau kerabat dan sebagainya. Itu sangat berdampak pada itu termasuk
sumber-sumber dari konflik kepentingan. Kemudian ada tekanan dari pihak lain. Tekanan dari pihak lain adalah keputusan yang dipengaruhi oleh atasan, tekanan dari atasan, tokoh masyarakat, organisasi, atau pihak lain. Contohnya, seorang pegawai dipaksa meloloskan izin usaha karena adanya tekanan dari pejabat tertentu. Ini sering didapati pada saat kita dalam pekerjaan. Ini juga yang dianggap salah satu sumber konflik kepentingan karena atasan kita adalah orang yang memberikan arahan atau memberikan menilai kita, dan kita tidak bisa sewenang-wenang untuk mengatur atasan. Jadi dengan tekanan dari atasan otomatis membuat kita menjadi lengah terhadap tugas dan tanggung jawab kita yang sebenarnya. Jadi tekanan dari atasan ini sangat berdampak pada bawahan yang tidak mengikuti arahan atasan, karena dapat dengan adanya tekanan dari atasan itu membuat kita sebagai bawahan menjadi dengan terpaksa meloloskan atau mengizinkan apapun yang diarahkan atau dilakukan oleh atasan kita. Oke, mungkin itu dari saya. Iya, setelah sumber mengenai penyalahgunaan wewenang dan tekanan dari pihak lain, ada lagi sumber lainnya yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Sujam. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Baik, kita sudah mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh kedua narasumber terkait dengan sumber-sumber konflik kepentingan. Nah, di sini saya ingin menambahkan saja. Yang pertama itu terkait dengan kepentingan finansial. Nah, kepentingan finansial ini dia merupakan salah satu sumber juga dari konflik kepentingan yang timbul ketika seorang pejabat atau seorang aparatur sipil negara dia memiliki kepentingan ekonomi atau kepentingan finansial yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas. Nah, contohnya juga seperti misalkan seorang pejabat yang dia punya saham di salah satu perusahaan. Dalam kondisi ini pejabat tersebut bisa berpotensi memberikan perlakuan istimewa agar perusahaan yang dia miliki itu bisa memenang tender, sehingga keputusan yang diambil itu tidak lagi objektif. Nah, kemudian ada juga terkait dengan rangkap jabatan. Nah, ini yang kita bisa lihat juga, kita bisa menyaksikan juga. Rangkap jabatan itu adalah kondisi ketika seorang dia memegang dua jabatan atau lebih yang memiliki tugas atau kewenangan atau kepentingan yang dapat saling bertentangan. Situasi ini juga dapat mengurangi independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Nah, contohnya itu seperti seseorang pejabat pemerintah itu dia mengurus perusahaan atau dia menjadi komisaris di satu perusahaan, tetapi dia juga memiliki jabatan di pemerintahan, misalkan seperti jabatan menteri. Seperti itu. Mungkin sementara seperti itu, Ibu. Terima kasih dikembalikan. Iya, seperti yang kita telah dengarkan bahwa sumber-sumber dan contoh-contoh dari konflik kepentingan ini sangat banyak, yaitu yang pertama kepentingan pribadi, hubungan keluarga dan kerabat, pertemanan, kemudian ada gratifikasi, kepentingan finansial, jabatan rangkap, penyalahgunaan wewenang, dan tekanan dari pihak lain. Nah, bagaimana sih cara kita mensolusikan sumber-sumber konflik kepentingan ini? Yaitu yang pertama kali akan kita lakukan itu mengidentifikasi potensi konflik sejak awal. Jadi jika saat menjalankan tugas kita telah melihat bahwa ada indikator-indikator yang melibatkan konflik kepentingan, kita sudah bisa mengambil tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya yang akan kita ambil itu yang kedua adalah melaporkan. Jika memang ada rekan kerja kita maupun teman-teman kita ketika dalam menjalankan tugasnya itu punya konflik kepentingan dalam menjalankan tugas, maka kita bisa melaporkan hal ini kepada atasan. Dan
atasan bisa memberikan tindakan yang sesuai SOP yang berlaku serta berlaku dari bukti-bukti yang setelah kita dapatkan. Nah, jika dalam melaporkan tapi kita tidak menemukan solusi lainnya, kita bisa mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan tersebut. Jadi jika dirasa kita sudah mengambil langkah-langkah ini tapi ternyata tidak bisa membuat hal yang berkaitan dengan konflik kepentingan ini berakhir, maka kita sebagai pihak yang memang berpegang teguh terhadap akuntabilitas dan integritas itu, kita bisa memutuskan untuk tidak mengambil peran dalam memberikan atau menghasilkan keputusan saat menjalankan tugas tersebut. Yang selanjutnya adalah menerapkan kode etik dan standar operasional. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa kalau memang sudah terlihat ada konflik kepentingan dan sudah terbukti, bisa dilakukan tindakan berdasarkan standar operasional yang berlaku pada instansi tersebut. Kemudian kita juga akan memperkuat pengawasan dan audit. Jadi ketika nanti akan ditimbulkan hal-hal seperti ini, sudah bisa kita cegah dari awal. Selanjutnya adalah melaksanakan pelatihan integritas. Jadi ketika kita melakukan pelatihan di mana kita menanamkan nilai-nilai integritas, anti korupsi, serta anti konflik kepentingan, kita sudah bisa menghindari untuk bersentuhan dengan konflik kepentingan tersebut. Yang terakhir adalah ketika semua langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan sudah diambil tapi masih belum bisa memperbaiki hal yang sedang terjadi, langkah terakhir adalah memberikan sanksi yang tegas. Jadi apabila memang pelanggaran yang dihasilkan itu memberikan efek yang sangat tidak baik, kita bisa mengambil solusi paling terakhir, yaitu memberikan sanksi terhadap pelaku konflik kepentingan tersebut. Sekian dari podcast kali ini. Sebelum menutup podcast kali ini, ada pantun nih dari bapak-bapak narasumber kita. Bisa kita dengarkan? Silahkan bapak-bapak. Baik, langsung saja ya Pak. Oke. Burung merpati terbang ke taman. Cakep. Hinggap sebentar di dahan jati. Cakep. Tolak konflik kepentingan. Cakep. Demi menjaga integritas diri. Cakep, luar biasa. Terima kasih semuanya telah menyaksikan podcast kali ini. Sampai berjumpa lagi.